Wilayah mangrove dijadikan pelabuhan, dijadikan hunian, dijadikan wilayah area industri. Alih fungsi lahan itu jelas menggerus, menghilangkan wilayah mangrove. Mangrove adalah jenis pohon yang tumbuh di wilayah lahan basah atau wetlands. Nah, pohon mangrove ini satu kesatuan dengan pohon yang ada di vegetasi pesisir, gitu. Jadi ada beberapa jenis pohon yang ada di wilayah pesisir. Ada mangrove, ada juga non mangrove, tapi mereka tumbuh di wilayah pesisir. Ada mangrove sejati, ada mangrove asosiasi. Mangrove sejati adalah DNA mangrove yang tumbuh di vegetasi pesisir. Kalau mangrove asosiasi, pohon ini bukan mangrove tapi tumbuh di wilayah vegetasi pesisir. Misalnya kalau asosiasi itu yang biasa dilihat di wilayah pesisir, ada cemara laut, terus juga ada pohon ketapang, termasuk juga kelapa, ada juga pohon bintaro, itu yang wilayah di vegetasi pesisir, tapi bukan mangrove. Kalau mangrove banyak spesiesnya. Ada mangrove yang di wilayah garis pantai pesisir, ada juga mangrove yang tumbuh masuk lebih dalam di wilayah bantaran kali atau daerah aliran sungai yang muaranya ke laut. Contohnya spesies yang banyak tumbuh di wilayah das yang muara ke laut, misalnya jenisnya nipah. Manfaat mangrove bisa dilihat dari manfaat mangrove secara ekologi, manfaat mangrove secara ekonomi, manfaat mangrove secara geografi, manfaat mangrove secara budaya, manfaat mangrove secara politik sekalipun. Itu mangrove bisa menjadi sebuah entitas yang keberadaannya sangat bisa menentukan wilayah yang ada antara daratan dan wilayah lautan. Nah, secara umum manfaat mangrove secara ekologi misalnya, bagaimana keberadaan mangrove bisa menjadi penyeimbang antara wilayah darat dan wilayah laut. Itu terlihat dari misalnya ketika fungsi mangrove secara fisik, dia bisa menahan laju abrasi. Nah, mangrove kita bagi dalam dua misalnya, ada manfaat mangrove di bawah air, ada manfaat mangrove di atas air. Secara umum, mangrove di bawah air itu tempat yang aman bagi biota laut. Jadi ketika kita menghancurkan hutan mangrove, maka kita akan menghancurkan rumah mereka dan akan mengusir mereka. Gitu. Makanya keberadaan hutan mangrove sangat dijaga bagaimana tidak terjadi alih fungsi lahan, sehingga keberadaan biota laut di bawah air dan beberapa habitat hewan, mereka akan menjadikan mangrove menjadi rumahnya dan menjadi tempat perlindungan mereka. Yayasan Wahana Mangrove Indonesia ketika awal untuk memutuskan wilayah Marunda menjadi wilayah binaan dari yayasan kami, sebelumnya kami melakukan observasi, melakukan pemetaan wilayah, mapping area, termasuk juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir yang ada di Marunda. Tahun 2008 kami ke Marunda. Tahun 2008 kami melihat wilayah Marunda tanpa ada pohon mangrove. Jadi kami datang ke sana tahun 2008 itu 0 pohon. Gitu. Dan saya banyak melakukan wawancara dengan masyarakat pesisir, menggali informasi kepada masyarakat yang terutama masyarakat yang warganya sudah berusia lanjut. Yang kami cari adalah warga pesisir di Marunda yang lahir dan besarnya di Marunda.
supaya kami bisa mengetahui flashback bagaimana Marunda dulu. Mereka kami minta untuk mendongeng, bercerita tentang Marunda dulu. Termasuk nanti akhirnya kami menggiring mereka untuk bercerita tentang hutan bakau yang ada di Marunda. Nah, kalau lihat dari data yang ada di pemerintah daerah Provinsi DKI misalnya di awal tahun 80-an itu wilayah Marunda masih daratannya masih jauh menjorok ke tengah. Wilayah sebaran mangrove-nya masih banyak. Kalau saya mendengar menyimpulkan dari cerita warga pesisir, termasuk juga Nipah di sana ada, sepertinya ada kurang lebih 10 sampai 12 spesies mangrove yang ada di Marunda. Itu mangrove sejati. Itu. Nah, tapi kami saat ke sana hanya ada sebaran mangrove di wilayah Rumah Sipitung saja. Kami identifikasi spesies apa saja karena nanti kami akan menanam spesies yang sesuai dengan aslinya jenis pohon yang sudah alami tumbuh di situ. Jadi kami tidak akan menanam spesies mangrove yang lain yang bukan aslinya spesies yang ada di situ. Karena bicaranya kesenyawaan substrat. Misalnya jenis tanahnya apa. Terus juga pasang surut airnya dan sebagainya. Jadi kami harus menyesuaikan. Terus selanjutnya kami mensosialisasikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait bahwa kami akan melakukan binaan wilayah untuk program rehabilitasi mangrove di sana. Kenapa rehabilitasi? Karena terjadi kerusakan, terjadi penghilangan mangrove di sana. Nah, penghilangan itu ada dua yang kami simpulkan. Pertama adalah penghilangan secara alami, bentuknya adalah abrasi, pengikisan daratan oleh arus ombak. Yang kedua, penghilangan yang terjadi karena adanya kebijakan alih fungsi lahan. Wilayah mangrove dijadikan pelabuhan, dijadikan hunian, dijadikan wilayah area industri, dijadikan wilayah komersial, area komersial. Dan itu alih fungsi lahan itu jelas menggerus, menghilangkan wilayah mangrove. Jika itu dibiarkan, sementara Marunda itu khasnya adalah perkampungan pesisir yang lestari dengan hutan mangrove-nya. Tapi hutan mangrove-nya tidak ada. Seiring waktu berjalan ke depan, Marunda akan terancam dan bukan lagi menjadi ciri khasnya adalah mangrove identik dengan hutan mangrove. Tidak ada lagi nanti ke depannya. Nah, kami melakukan sosialisasi bahwa supaya masyarakat juga tahu fungsi mangrove, tahu manfaat mangrove, tahu pentingnya mangrove untuk melindungi wilayah huniannya mereka, supaya mereka ikut serta mendukung dan turun langsung bersama kami melakukan program rehabilitasi. Dan kami menyebutnya bahwa secara umum di bentang pesisir Teluk Jakarta sepanjang 32 km itu darurat mangrove. Apalagi di tengah masyarakat Jakarta yang tanda kutip, mereka a priori, mereka tidak peduli dan sebagainya. Apalagi kalau berpikirnya begini, rumah saya jauh dari pesisir. Tidak mungkin halaman rumah saya akan terkena abrasi. Jadi nggak perlulah saya menanam pohon, terutama mangrove. Karena apa? Nggak mungkin kok rumah saya kena abrasi karena jauh dari pantai. Andaikan warga Jakarta berpikirnya sama, bahwa rumah saya tidak akan terkena abrasi, tidak perlu saya menanam mangrove. Bayangkan, berarti makin habis wilayah Jakarta karena tidak ada yang peduli. Nah, Yayasan Mangrove menempatkan dirinya untuk bagaimana menjadi trigger, menjadi leader, menjadi lembaga yang benar-benar concern fokus terhadap usaha-usaha pelestarian dan perlindungan wilayah mangrove. By the local people, so you can choose one. Choose the ajir without the land. So when you find a suitable ajir for you, just like Elodie said,
just make sure you digging the sand and then put it down and then you tie that like this, tie like this. Ya, harapan dari kami di Yayasan Wahana Mangrove Indonesia setelah wilayah pesisir Marunda menjadi lokasi binaan kami dan sudah banyak mangrove ditanam di sana hingga usia dari tahun 2009 itu bisa menjadi wilayah pesisir menjadi lebih baik ya, terutama dari aspek ekologi di sana ya, termasuk juga bagaimana terjadi keseimbangan yang dinamis antara wilayah darat dan wilayah laut melalui keberadaan mangrove di sana. Terus juga setidaknya bisa mencipta sedimentasi baru di sana sehingga daratan menjadi bertambah karena di sana jarak antara garis pantai dengan hunian tidak lebih dari 10 meter. Jadi cukup bahaya sekali karena juga sudah tidak sesuai dengan standar jarak sepadan pantai. Nah, terus harapan dari kami juga masyarakat di pesisir khususnya di Marunda bisa lebih menjadi sadar ketika begitu pentingnya keberadaan mangrove dan begitu pentingnya mangrove dilindungi. Terus harapan kami juga bagaimana stakeholder terkait, misalnya pemerintah provinsi dan stakeholder yang lainnya menjadikan mangrove menjadi concern bersama, isu bersama, gitu supaya mangrove bisa lebih lestari khususnya di Jakarta, bisa lebih terlindungi sesuai dengan harapan kami di kampanye global kami khususnya di Indonesia yaitu Indonesia Darurat Mangrove, dan untuk di Jakarta selamatkan hutan mangrove terakhir Jakarta.